Kalian pasti pernah melihat rumah kosong yang tua dan terbengkalai di lingkungan kalian. Tapi pernah tidak membayangkan kalau rumah itu ternyata tidak benar-benar kosong. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Sang Penunggu di Balik Jendela akan Mimin bawakan buat kalian semua. Buat kalian yang benar-benar berani, selamat menyimak. Di sebuah jalanan yang penuh dengan kendaraan, ada sepasang suami istri tampak bahagia sekarang. Mereka adalah Dewi dan Bima yang berkendara dengan motor tuanya ke sebuah perumahan tua yang ada di sudut kota. Mereka akhirnya mendapatkan rumah yang murah untuk mereka tinggali sebagai sebuah keluarga. Rumah yang sudah diidam-idamkan setelah mereka menikah. Bima dan Dewi tidak peduli dengan kondisi perumahan yang lumayan jauh dari tempat kerja mereka, karena mereka hanya ingin mendapatkan rumah hunian yang nyaman dan jauh dari keramaian. Mereka juga mendapatkan harga yang murah untuk rumah yang mereka akan tinggali, sehingga mereka bersemangat untuk pindah di hari ini. Apalagi Dewi sudah 8 bulan mengandung, sehingga dia membutuhkan tempat tinggal yang baru untuk anak yang akan lahir sebentar lagi. Dan itu membuatnya semakin senang atas apa yang dia dapatkan sekarang. Setelah berkendara cukup lama, mereka akhirnya masuk ke sebuah perumahan yang lumayan besar, sebuah perumahan subsidi yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu. Bima dan Dewi melihat perumahan itu nampak banyak yang kosong. Beberapa bahkan banyak rumah-rumah yang dijual dan tidak terawat. Mungkin karena akses jalannya yang jauh, serta ada alasan lain yang membuat perumahan ini sedikit agak sepi. Hanya beberapa blok yang nampaknya masih dihuni oleh beberapa keluarga yang ada di perumahan ini. Dan ketika mereka berdua sampai di rumah yang akan mereka tempati, di sana tidak ada satupun penghuni lain di blok itu selain rumah mereka. Sebenarnya ketika survei, Bima sedikit meragukan hal ini, karena mereka akan kesepian akibat tidak ada tetangga yang tinggal di blok tersebut. Tapi Dewi nampak memakluminya, karena hanya rumah ini saja yang sesuai dengan uang yang mereka kumpulkan selama beberapa tahun ketika mereka bekerja di tengah kota. Tidak lama setelah sampai di sana, Dewi turun dari motor dan melihat rumah tersebut dari halaman depan. Rumah itu terlihat sangat terawat, bahkan catnya pun terlihat baru dan tidak terkelupas. Sepertinya rumah ini direnovasi terlebih dahulu sebelum dijual, karena melihat rumah-rumah yang lain yang kondisinya nampak rusak dan tidak terawat sepanjang jalan. Sambil menunggu mobil angkutan barang yang membawa barang-barang mereka, Dewi melirik ke sebuah rumah yang tepat di sebelah rumahnya. Sebuah rumah yang tampak berbeda dari rumah-rumah yang ada di blok ini. Desain dari rumah itu nampak seperti rumah biasa, bahkan mungkin bisa disebut rumah yang sudah sangat tua. Dia tahu bahwa sebenarnya rumah itu adalah rumah warga pemilik tanah di perumahan ini yang menjual tanahnya ke pihak perumahan. Namun ketika dia menjual tanahnya, dia membuat kesepakatan bahwa rumahnya tidak boleh digusur dan dia ingin rumah ini masih berdiri kokoh di antara blok-blok perumahan yang ada di sekitarnya. Rumah itu nampak kosong dan rapuh. Beberapa atapnya sudah ditumbuhi oleh lumut berwarna hijau dengan catnya yang mengelupas. Beberapa kaca di jendelanya nampak pecah, lalu di sekitarnya nampak dipenuhi dengan rerumputan dan ilalang yang tinggi, sehingga tampak berbeda dengan rumah yang akan dia tinggali sekarang. Entah mengapa rumah itu ditinggalkan, namun katanya mereka adalah keluarga yang tidak mempunyai keturunan, sehingga ketika pemilik rumah itu meninggal dunia, rumah ini jatuh kepada saudaranya. Dan saudaranya enggan untuk menempati rumah itu hingga sekarang.
Setelah hampir 20 menit mereka menunggu di depan rumah baru itu, akhirnya mobil yang membawa barang-barang mereka datang. Dengan semangat, Bima menurunkan kardus-kardus dari mobil itu dibantu dengan sopir dan kenek yang menurunkan beberapa barang yang lumayan berat untuk isi rumah mereka. Sambil tersenyum, dia melirik ke arah istrinya yang duduk sambil mengusap-usap perut besarnya. "Akhirnya kita punya rumah sendiri ya, Mah," katanya sambil tersenyum lebar. Dewi membalas ucapan suaminya dengan senyuman, sambil melihat suami dan orang-orang yang menurunkan barang-barang di rumahnya. Dia kembali melirik ke rumah yang ada di sebelahnya. Entah mengapa, seperti ada sesuatu yang membuatnya terus menatap rumah itu. Mungkin karena bentuk rumahnya yang tampak berbeda dari rumah-rumah yang ada di blok ini. Belum lagi, rumah itu tampak sangat tua. Bahkan saking tuanya dia bisa melihat kamar mandi yang terpisah di belakang sana, lengkap dengan sumur tua yang tertutup oleh papan bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Namun, setelah menatap rumah itu selama beberapa menit, dia seperti ada sesuatu yang aneh di rumah tersebut. Seperti ada yang mengamatinya dari balik jendela yang pecah ke arahnya. Entah itu hanya perasaannya atau memang ada yang sedang mengawasinya. Dewi hanya bisa memalingkan wajahnya dan melirik kembali ke arah suaminya yang sedang fokus menata barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Setelah barang-barang itu sudah tersimpan rapi di tempatnya, Dewi akhirnya masuk ke dalam rumah. Hatinya sangat senang ketika melihat kondisi tempat barunya. Rumah itu terdiri dari ruang utama yang tidak terlalu besar. Lalu ada kamar utama yang berada di sebelah kiri dan kamar anak yang ada di sebelahnya. Ada sebuah lorong kecil yang menghubungkan ruang utama ke dapur dan kamar mandi yang ada di belakang. Selain itu, ada sebuah jendela kecil di dapur yang berguna untuk mengeluarkan asap ketika sedang memasak di sana. Bima nampak kecapean ketika dia selesai menata barang-barang di rumah itu. Dia duduk dan beristirahat sejenak di ruang utama. Sedangkan Dewi, dia berjalan ke arah dapur, mencoba untuk membawakan minuman dingin untuk suaminya. Suasana dapur dan kamar mandi di rumah itu benar-benar terasa nyaman. Sepertinya pemilik sebelumnya benar-benar merenovasi rumahnya hingga nampak baru sebelum dibeli oleh mereka. Namun, ketika dia sedang menuangkan air ke dalam gelas, tiba-tiba ada hawa dingin yang terasa olehnya dari arah jendela. Udara itu terasa berbeda, sehingga dia nampak sedikit menggigil. Hal itu tentu saja membuat dirinya melirik ke arah jendela. Dan dari dalam dapurnya, jendela itu bisa langsung melihat kondisi belakang rumah tua itu dengan kamar mandinya yang sudah dipenuhi oleh rerumputan. Tanpa ada rasa curiga, dia langsung menarik jendela itu dan menutupnya. Lalu tidak lama dia kembali lagi ke ruangan utama untuk memberikan minuman kepada suaminya. Rumah baru yang mereka tempati tampaknya benar-benar membuat mereka nyaman. Meskipun hanya keluarga mereka saja yang tinggal di blok ini, namun tampaknya mereka tidak peduli. Apalagi Dewi dan Bima memang seorang pekerja, dan rumah hanya sekedar menjadi tempat beristirahat untuk mereka berdua ketika malam. Dewi tampaknya sedang sibuk mempersiapkan cuti kehamilannya, sehingga dia bolak-balik ke tempat kerjanya dan sering beristirahat duluan di dalam rumah itu hingga pagi menjelang. Sedangkan Bima, dia nampak fokus dengan sisa tabungannya dan pekerjaan sampingannya, karena mereka sudah mempunyai kesepakatan bahwa Dewi akan fokus di rumah ketika anak mereka lahir, hingga Bima harus mencari penghasilan baru di luar pekerjaannya sekarang. Tidak terasa, 1 minggu pun berlalu. Dewi akhirnya sudah mengantongi surat cuti selama 3 bulan dari atasannya, sehingga dia kini tinggal di rumah sendirian, sedangkan Bima berangkat bekerja dan meninggalkannya di sana. Suasana di blok perumahan itu nampak nyaman, tidak ada kebisingan,
Tidak ada motor atau kendaraan lain yang lewat. Hanya ada dirinya dan rumahnya yang nyaman. Namun entah mengapa, tepat ketika dia sedang tidur siang di dalam rumah itu, tiba-tiba dia terbangun dengan suara ketukan dari jendela dapur. Suara itu terdengar samar, seperti orang yang sedang mengetuk jendelanya beberapa kali sehingga dia terbangun dari tidurnya. Dengan kondisi perutnya yang semakin membesar, Dewi nampak kesusahan untuk bangun. Dia harus hati-hati karena takut bayi yang ada di dalam kandungannya kenapa-napa apabila terburu-buru untuk ke dapur. "Siapa sih yang ketuk-ketuk jendela?" gumam Dewi sambil menggerutu. Dengan perlahan, dia keluar kamar dan pergi ke dapur. Namun ketika dia sampai di dapur, dia tidak menemukan apapun di sana. Malah, dia hanya melihat jendela dapur yang terbuka sehingga ada hawa dingin yang masuk ke dalam sana. Dewi sempat melirik ke belakang rumah tua yang ada di sebelahnya. Namun, dia benar-benar tidak melihat apapun di sana. Bahkan tidak ada jejak manusia yang mengetuk-ngetuk jendela tersebut. Mungkin angin yang nerbangin rerumputan dari rumah sebelah sehingga terdengar seperti ketukan, katanya sambil menggelengkan kepala. Sambil menguap, karena dia masih mengantuk di siang itu, akhirnya dia menarik lagi jendela itu agar tertutup rapat. Namun, tepat ketika dia menutup jendela tersebut, dia menemukan jejak tangan yang berbekas dari jendela itu. Itu seperti telapak tangan yang menempel di kaca jendela, dan hal itu membuat dirinya langsung membuka jendela tersebut dan melirik kembali ke arah rumah tua itu. "Apa ada yang jahil ya di sekitar sini?" katanya sambil menutup kembali jendela tersebut. Suara ketukan yang selalu muncul di siang itu rupanya tidak muncul dalam satu hari. Selama 3 hari, Dewi tinggal di rumah itu. Dan 3 kali pula dia mendengar suara ketukan itu di jendela belakang. Semuanya selalu sama. Suara itu selalu terdengar ketika dia sedang tidur siang. Dan ketika dia datang ke dapur, suara itu menghilang dan digantikan dengan bekas telapak tangan yang membekas di jendelanya. "Siapa sih ini? Ganggu orang istirahat saja," kata Dewi sambil menggerutu. Jujur, dia sebenarnya ingin tahu siapa mereka dan kenapa mereka melakukan hal itu. Apakah mereka adalah anak-anak dari blok sebelah atau mereka dari kampung yang letaknya di belakang perumahan ini? Awalnya, dia ingin bertanya kepada penghuni blok sebelah yang masih banyak dihuni, namun karena isi kandungannya semakin membesar, jadi dia tidak bisa berjalan jauh untuk sekedar berkunjung ke blok yang ada di sebelah bloknya. Di hari keempat, Dewi sengaja tidak tidur siang. Dia berusaha untuk menahan kantuk agar dia bisa melihat siapa yang sering mengetuk jendela rumahnya. Hingga sore menjelang, tidak ada suara apapun dari jendela dapur. Bahkan saking penasarannya, dia duduk di luar rumah dan melirik ke arah belakang rumah tua yang ada di sebelahnya selama beberapa jam. Tidak ada apapun di sana, bahkan hanya untuk orang-orang yang lewat di dekat rumah itu. Sebenarnya, siapa yang mengetuk-ngetuk jendela itu? Dewi sempat berpikir seperti itu ketika sedang duduk di depan rumahnya. Namun tidak lama kemudian, pandangannya tiba-tiba melirik ke arah rumah tua itu dan dia nampak melihat sesuatu yang aneh di sana. Dia seperti melihat ada sesuatu yang mengintip dari jendela yang pecah dari dalam rumah itu. Hal itu seperti yang dia lihat ketika pertama kali pindah ke rumah ini. Namun sekarang tampak berbeda, karena dia bisa dengan jelas melihat kedua mata yang menatapnya dan berkedip beberapa detik sebelum menghilang dari dalam rumah. Bukan hanya itu saja, bahkan dia mendengar suara orang yang melangkah di dalam rumah tersebut sebelum akhirnya ada hembusan angin sejuk yang terasa olehnya di depan rumah. Hal itu tentu saja membuatnya penasaran. Sebenarnya, siapa yang dia lihat? Apakah itu adalah pemilik dari rumah tersebut? Atau ada seseorang yang membuat rumah itu menjadi tempat tinggalnya? Dan itu adalah orang yang mengetuk-ngetuk jendela rumahnya selama beberapa hari ini.
Awalnya, dia ingin mencari tahu akan hal itu. Namun, dia nampak ragu apabila dia berjalan sendirian ke sana. Sehingga mau tidak mau, dia harus menunggu suaminya pulang. Dan ketika suaminya pulang di sore harinya, dia akhirnya menceritakan semuanya. Awalnya Bima ragu dengan apa yang dibicarakan istrinya. Dia berkata bahwa rumah itu benar-benar kosong. Bahkan dia sendiri berkata bahwa dia pernah mengecek rumah itu ketika survei tempat ini. Tapi Dewi berkata bahwa dia sudah beberapa hari mendengar ada sesuatu yang mengetuk rumahnya, dan itu membuat dia sedikit ketakutan atas apa yang dia dengar. Apakah ada orang gila atau gelandangan yang memanfaatkan rumah kosong itu untuk tempat tinggal? Tanya Dewi kepada suaminya. Dia juga mempertegas perkataannya dengan membicarakan sosok yang dia lihat dari balik jendela. Sehingga Bima yang mendengar cerita tersebut akhirnya mengalah dan berkata bahwa besok dia akan mengecek rumah itu dan isi di dalamnya. Pada esok harinya, Bima akhirnya mulai mencari tahu atas apa yang ditakutkan oleh istrinya sendiri sebelum dia bekerja. Dia berjalan ke arah rumah tua itu di tengah-tengah matahari yang baru saja muncul dari arah timur. Dia berjalan perlahan, melewati semak-semak dan rerumputan yang mulai meninggi di sebelah rumahnya. Sedangkan Dewi, dia menunggu suaminya di depan rumah, mencari tahu apa yang ada di dalam rumah tua itu sebenarnya. Bima nampak kesulitan untuk bergerak di antara semak-semak dan rerumputan yang ada di rumah tersebut. Dia merasa bahwa tidak ada satupun manusia yang masuk ke rumah ini karena tidak ada jejak kaki di sana. Begitu pula ketika dia melihat isi di dalam rumah itu lewat jendela yang sudah pecah. Di sana hanya terlihat sebuah ruangan kosong tanpa ada perabotan sama sekali di dalamnya. Yang ada hanya beberapa tumpukan kain seperti baju bekas yang sudah usang di sana. Namun tidak ada satupun manusia yang tidur di dalam rumah tersebut. Apa yang dia lihat sepertinya tidak cukup kuat untuk meyakinkan istrinya bahwa di sana hanyalah rumah kosong. Sehingga dia mencoba membuka pintunya dan ternyata pintu itu tidak terkunci ketika dibuka olehnya. Dengan perasaan yang sedikit merinding melihat rumah tua itu, dia akhirnya memberanikan diri untuk masuk. Dan ketika dia melihat seluruh ruangan tersebut, dia tidak menemukan apapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah foto tua yang menggantung di dinding, yang dimana di sana ada seorang wanita yang sedang duduk di ruang tengah rumahnya sambil tersenyum. Setelah yakin bahwa tidak ada apapun di dalam rumah tua itu, akhirnya Bima kembali keluar dari rumah tersebut. Dia menutup kembali pintunya dan berjalan ke arah istrinya yang masih duduk di depan rumahnya. Tidak ada apapun di sana, Mah. Orang yang ganggu Mama selama beberapa hari ini tidak ada di sana. Mungkin itu cuma orang iseng saja. Jadi, jangan dikhawatirkan ya, Mah, katanya sambil tersenyum ke arahnya. Dewi hanya mengangguk pelan, seperti ada sebuah rasa lega yang dia rasakan ketika suaminya memastikan bahwa tidak ada apapun di dalam sana. Akhirnya, mereka pun kembali masuk. Bima mulai bersiap-siap untuk bekerja sedangkan istrinya menyiapkan makanan untuknya di dapur. Ketika memasak, Dewi sedikit melirik ke arah belakang rumah tersebut dan memastikan bahwa itu adalah halusinasi belaka. Namun tiba-tiba dia melihat pintu belakang tiba-tiba terbuka secara perlahan dan tidak lama kemudian, berak, penutup sumur yang ada di belakang sana seperti terbang tertiup angin kencang. Ada rasa dingin yang dia rasakan dari sela-sela jendela dapur yang terbuka, dan hal itu membuat dirinya kaget. Dia melihat secara seksama ke arah pintu belakang yang terbuka, dan setelah melihatnya cukup lama tidak ada apapun di sana, sehingga dia menganggap bahwa suaminya lupa untuk merapatkan pintu belakang ketika mengecek rumah itu, sehingga pintu itu kembali terbuka sendiri ketika ada angin yang berhembus di sana.
Setelah suaminya mengecek rumah tersebut di pagi itu, entah mengapa Dewi seperti tidak mau tidur siang di dalam rumahnya. Rasa khawatir akan ada sesuatu yang mengetuk jendela dapur membuatnya tetap terjaga. Bahkan dia hanya diam sambil menonton televisi di ruangan utama dengan pintu rumah yang terbuka. Namun tidak lama ada suara seperti orang yang sedang mengobrol di luar sana. Dewi seketika melirik ke arah luar dan di sana ada dua orang yang sedang memakai motor berhenti di samping rumahnya. Kenapa pintunya terbuka? Bukannya sudah puluhan tahun pintu ini terkunci rapat, kata seseorang yang ada di sana. Seorang temannya lalu menunjuk ke arah rumahnya, dan Dewi melihat itu sehingga dia penasaran atas apa yang dilakukan kedua orang itu. Tapi temannya yang ada di belakang motor seperti ketakutan. Dia hanya menepuk pundak temannya dan memberi isyarat bahwa dia harus segera pergi dari depan rumah tua itu. Tidak lama kemudian, dia langsung tancap gas dan berbalik tanpa ada obrolan apapun ketika melihat pintu rumah itu yang terbuka. Dewi penasaran atas apa yang mereka katakan, dan ketika dia keluar untuk melihatnya, tiba-tiba dia kaget dengan pintu rumah tua itu yang terbuka kembali. Padahal tadi pagi suaminya sudah menutup pintunya dengan rapat. Keanehan itu pun berlanjut ketika dia melihat pintu itu terbuka sendiri, di mana pada malam itu Dewi tiba-tiba terbangun oleh ketukan yang kali ini terdengar di pintu depan. Dia yang terbangun merasa kesusahan untuk bergerak karena perutnya yang mulai membesar, dan suara ketukan itu semakin lama semakin keras, diiringi oleh sesuatu yang gaduh yang asalnya dari rumah sebelah. Dewi hanya diam. Dia takut bahwa itu adalah orang yang kemarin mengetuk-ngetuk jendela dapurnya. Hingga tidak lama kemudian dia mulai membangunkan suaminya yang masih tertidur lelap. Namun tepat ketika tangannya memegang tubuh suaminya, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari seorang perempuan yang sedang bersenandung. Suara itu terdengar samar, namun dia seperti sedang bernyanyi dengan nada suaranya yang sangat lirih. Suara itu seperti suara nyanyian menidurkan anak dalam bahasa Sunda lama, yang sering dipakai untuk ibu-ibu zaman dulu ketika menidurkan anaknya. Hal itu tentu saja membuat kaget atas apa yang dia dengar. Seketika Dewi langsung mencengkram lengan Bima dan mengguncangnya dengan wajahnya yang panik. "Pak, Pak, dengar tidak?" bisiknya dengan wajah yang pucat. Bima seketika bangun, namun dia masih mengantuk dan bertanya kepada istrinya pada malam itu. "Dengar apa, Mah?" jawabnya sambil menguap. "Suara nyanyian, dan asal suaranya dari rumah sebelah." Bima langsung menghela nafas panjang. Dia merasa tidak mendengar apapun pada saat itu karena dia masih mengantuk. Lalu dia menarik selimutnya kembali sambil berkata, "Mungkin itu cuma suara angin, Mah." Dewi ingin protes atas apa yang dikatakan oleh suaminya. Tapi dia tahu bahwa hal itu tidak ada gunanya. Sehingga dia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri dan menyalakan lampu kamarnya agar dia tidak ketakutan. Dia masih mendengar suara nyanyian itu. Namun ketika dia menutup kedua telinganya dengan bantal agar dia tidak mendengar suara itu lagi, butuh beberapa waktu agar dia bisa tidur kembali pada malam itu. Dan ketika dia terlelap tanpa dia sadari, ada sesuatu yang berdiri di jendela kamarnya. Sebuah bayangan wanita yang berdiri dan menatapnya dengan tersenyum sambil menunjuk ke arah perut Dewi yang semakin membesar. Di malam berikutnya, tepat jam 1 malam, Dewi tiba-tiba terbangun dengan nafas yang berat. Tenggorokannya terasa kering dan tubuhnya berkeringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Dia terbangun karena dia baru saja bermimpi aneh. Karena di dalam mimpinya, dia berdiri di halaman belakang rumah kosong itu. Terlihat cahaya bulan yang redup menyinari halaman belakang itu dengan hembusan angin yang dingin ke arahnya.
Di sana, Dewi melihat ada sesuatu yang duduk di atas sumur itu. Nampak ada perempuan yang duduk dengan rambutnya yang panjang dan terurai hingga menyentuh tanah. Bajunya putih dan kusam, bahkan robek di beberapa bagian. Terlihat kedua tangannya seperti sedang menggendong sesuatu di dalam kain hitam di sana. Dewi ingin berteriak. Dia ingin mundur dari apa yang dia lihat. Namun tubuhnya terasa berat seperti ada sesuatu yang memaksa tubuhnya untuk tetap diam. Tidak lama kemudian, perempuan itu mulai bersenandung. Suaranya terdengar sama dengan apa yang dia dengar ketika sedang berada di dalam kamarnya. Suara lagu Sunda yang sering dipakai untuk menidurkan anak bayi terdengar sangat lirih dan hal itu membuatnya merinding. Tubuhnya langsung gemetar dan entah mengapa tubuhnya seperti didorong untuk melangkah lebih dekat dengannya. Dia penasaran dengan kain hitam yang dia bawa. Semakin dia mendekat, perempuan itu tiba-tiba berhenti bersenandung. Dia memiringkan kepalanya secara perlahan dan menatap perut Dewi yang membesar sambil tersenyum kecil. "Boleh, anak kamu untukku?" Perempuan itu berkata dengan lirih dan nyaris seperti bisikan. Dan hal itu membuat jantung Dewi mulai berdetak semakin kencang. Tangan perempuan itu bergerak, lalu membuka lipatan kain hitam yang dibuka secara perlahan. Dewi tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya seperti terkunci dan tidak bisa bergerak untuk menjauh darinya. Dia hanya menahan nafas ketika dia membuka kain hitam itu. Dan ketika dia membuka semuanya, tiba-tiba Dewi tercengang karena ternyata di dalam kain itu bukanlah sebuah bayi. Namun di sana ada segumpal daging hitam yang bergerak sendiri. Dan di sekeliling daging hitam itu ada beberapa perhiasan emas yang banyak dan berkilauan. Perempuan itu kembali tersenyum. Lalu tidak lama kemudian dia mengangkat gumpalan daging hitam beserta semua emasnya ke arahnya dan berkata, "Tukar ini dengan anakmu," katanya, sambil memiringkan wajahnya yang pucat. Hal itu tentu saja membuat Dewi langsung menggelengkan kepala. Dia bahkan berusaha untuk menggerakkan tubuhnya dan mundur selangkah. Bau anyir dari daging itu tiba-tiba menyeruak, dan hal itu membuat dirinya ingin muntah atas apa yang dia rasakan. Di tengah-tengah ketakutan itulah, tepat dari dalam sumur, terdengar suara gemuruh yang terdengar sangat keras. Hal itu membuat Dewi tidak bisa berbuat apa-apa dengan rasa takutnya yang semakin terasa. Tidak lama kemudian, seperti ada bayangan hitam yang muncul dari dalam sumur. Bayangan itu semakin lama semakin membesar. Dan tidak lama kemudian, bayangan itu mulai menutupi apa yang dia lihat. Semuanya mendadak menjadi gelap, dan Dewi terbangun di dalam kamarnya dengan tubuhnya yang basah karena keringat yang dia rasakan pada malam itu. Bima tidak bisa mengabaikan sesuatu yang terjadi pada istrinya ketika dia merasa istrinya ketakutan di pagi harinya. Perasaan ganjil itu terus menghantuinya sepanjang malam ketika istrinya tertidur pulas di sana. Seiring berjalannya waktu, istrinya sering terbangun di tengah malam dengan ekspresi wajah yang pucat. Lalu tidak jarang pula dia juga sering mendengar suara-suara gaduh di rumah tua yang ada di sebelah rumahnya. Bima merasa dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tua yang ada di sebelah rumahnya. Ketika pagi tiba di hari liburan, dia akhirnya izin keluar untuk pergi ke blok sebelah, di mana di sana masih banyak keluarga yang tinggal di perumahan ini. Ketika dia melewati rumah tua itu, pintunya yang masih terbuka tidak dia tutup lagi pada saat itu. Dia sudah bosan untuk menutupnya, karena setiap kali pintunya ditutup di besok paginya pintunya akan terbuka lagi. Kali ini, dia tidak mempedulikannya dan terus berjalan hingga dia menemukan sebuah keluarga
yang sedang berkumpul di depan rumahnya pada saat itu. Dia mengenalkan dirinya sebagai penghuni rumah di blok sebelah. Dengan sedikit basa-basi dia berkata bahwa dia baru sempat untuk berkeliling dan menyapa para tetangga di perumahannya. Namun, setelah dia mengobrol dan para warga lainnya ikut mengobrol dengannya, Bima mulai bertanya tentang rumah tua itu. Awalnya, mereka tidak tahu bahwa Bima tinggal di sebelah rumah tua itu. Namun ketika mereka mengetahuinya, mereka seketika terkejut, bahkan beberapa dari mereka hanya diam dan saling pandang. Bima tentu saja merasakan sesuatu yang aneh dengan ekspresi mereka. Dia tahu bahwa mereka tahu sesuatu, namun mereka seperti tidak berani untuk membicarakannya. Suasana mendadak hening, dan Bima kebingungan harus berkata apa lagi. Setelah itu, tiba-tiba ada langkah kaki terdengar mendekat kepadanya. Di sana terlihat ada dua pria datang dengan wajah yang tegang dan menghampiri Bima pada saat itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dia berkata, "Punten Pak, Bapak yang tinggal di sebelah rumah itu?" tanyanya dengan nada yang pelan. Bima yang melirik ke arah mereka berdua tiba-tiba mengangguk pelan. Lalu tidak lama dia kembali berkata, "Pak, Bapak tahu siapa yang membuka pintu rumah tua itu?" Bima semakin kebingungan. Dia hanya mengangguk pelan dan menjawab, Aku yang membukanya. Itu terjadi karena istriku yang sedang hamil katanya melihat sesuatu di rumah itu dan aku memeriksanya. Namun tidak ada apapun di sana." Hal itu seketika membuat kedua pria itu saling bertatapan satu sama lain. Dan tidak lama dia kembali bertanya, "Bapak memang saudara dari pemilik rumah itu dan mempunyai kuncinya?" katanya dengan nada yang lebih pelan dari sebelumnya. Namun Bima seketika menggelengkan kepalanya kembali. Dia kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh dua orang itu. "Tidak, aku melihat pintunya tidak terkunci ketika aku buka." Hal itu membuat semua orang terdiam. Mereka langsung memandangi Bima dengan wajah-wajah mereka yang pucat. Lalu tidak lama salah satu dari mereka berkata, "Seharusnya pintu itu terkunci rapat, Pak, dan tidak bisa dibuka semudah itu," jawab salah seorang dari mereka. Lalu salah satu temannya langsung berkata pelan ke arah warga yang berkumpul di sana. Wajahnya tampak pucat ketika dia berbicara kepada mereka semua. "Sepertinya kejadian dulu terulang lagi." Warga yang lain mengangguk mendengar hal tersebut. Sedangkan Bima semakin bingung dengan apa yang mereka katakan. Sebentar, potong Bima. "Maksudnya kejadian dulu terulang lagi, bagaimana?" tanyanya dengan nada yang heran. Salah seorang yang ikut mengobrol dengan Bima tiba-tiba berkata kepada istrinya, "Bu, tolong telepon saudara pemilik rumah ini. Suruh dia datang, takutnya nanti ada korban lagi," katanya dengan nada yang panik. Hal itu membuat Bima semakin bingung. "Ini maksudnya ada apa ya?" tanya Bima bertanya sekali lagi. Seorang ibu yang berada di dekatnya tiba-tiba berkata, "Nak, katanya istrimu sedang hamil. Kalau bisa, sebelum dia melahirkan, jangan tinggal di rumah itu dulu. Bahaya, mendingan keluar dulu dan pulang setelah bayinya lahir." Bima semakin kebingungan. Dia melirik ke semua warga yang wajahnya semakin pucat. Bahkan beberapa nampak meninggalkan obrolan itu dan pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. "Sebentar, ini maksudnya apa? Aku tidak mengerti," tanya Bima kembali. Ibu itu kembali menjawab. Bahkan dia berdiri dan menarik tangannya sambil berkata, "Pokoknya, kalau bisa kamu ajak istrimu pergi dari rumahmu sebelum terlambat. Kita para warga tidak mau kejadian di blok itu kembali terjadi. Apalagi istrimu lagi hamil. Pokoknya nurut saja. Nanti setelah saudara dari rumah itu datang, kamu pasti tahu alasannya. Karena aku yakin istrimu pasti mengalami hal yang aneh di rumah itu. Sama seperti penghuni blok itu ketika perumahan ini pertama kali dibangun." Ibu itu
mengenalkan dirinya dengan nama Bu Ida, di mana ternyata dia adalah penghuni lama blok yang Bima tinggali ketika perumahan ini dibangun. Dia berjalan dengan tergesa-gesa sambil menarik tangan Bima. Dia berkata bahwa istrinya harus segera dibawa keluar dari blok itu dan tinggal di rumahnya sementara, sebelum dia meninggalkan perumahan ini hingga dia melahirkan. Bu Ida terlihat syok ketika dia masuk ke blok tersebut dan melihat pintu rumah tua itu terbuka lebar. Wajahnya semakin pucat dan enggan untuk menatap rumah tua itu ketika melewatinya dan sampai ke depan rumah. Dewi, yang tidak mengetahui apapun, nampak kaget karena ada ibu-ibu yang masuk ke dalam rumahnya bersama Bima. Tanpa ada basa-basi, Ibu Ida seketika mengajak Dewi keluar. Dia bahkan berkata bahwa Dewi tidak aman tinggal di sini dengan perutnya yang semakin membesar. Dewi awalnya bingung dengan ucapan Bu Ida, namun dia syok ketika Bu Ida berkata, "Kamu harus keluar. Kalau tidak, wanita itu akan terus menakut-nakutimu dan berakhir dengan hilangnya anak kandungmu," katanya sambil menarik tangannya. Dewi tidak tahu apakah Bima menceritakan semuanya atau dia sendiri tahu tentang hal apa yang terjadi kepadanya selama beberapa hari ini. Namun setelah itu, Dewi hanya mengangguk dan mengikuti saran dari Bu Ida. Bima seketika mengikutinya dari belakang dan ketika mereka semua keluar dan akan meninggalkan blok tersebut, tiba-tiba seperti ada yang menarik pintu itu dengan kerasnya. Bahkan saking kerasnya, jendela yang pecah di sebelahnya langsung jatuh keluar rumah. Sepertinya penghuni rumah itu marah ketika Dewi keluar dari rumahnya. Dan hal itu tentu saja membuat mereka bertiga kaget sehingga Bu Ida menyarankan mereka untuk mempercepat langkahnya pada saat itu. Tidak lama kemudian, Dewi dan Bima akhirnya tinggal sementara di rumah Bu Ida yang berada beberapa blok dari rumahnya. Suaminya yang bernama Maman langsung membuat kopi dan teh untuk mereka berdua. Bu Ida menceritakan apa yang terjadi ketika membawa Dewi kepada suaminya, termasuk tentang pintu yang tertutup sendiri dengan suara yang keras pada siang itu. Pak Maman hanya menghela nafas panjang. Lalu tidak lama dia berkata, "Syukurlah kalau tidak terlambat. Kalau saja si Neng tinggal di rumah lebih lama, aku tidak tahu bagaimana nasib bayinya kelak. Yang pasti, si Neng malam ini menginap di rumah ini. Kalau Akang mau tidur di rumah silakan. Toh, dia tidak akan mengganggu ke Akang. Tapi pas besok, Akang harus membawanya pulang dan si Neng bisa kembali setelah anaknya lahir." Bima dan Dewi semakin kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah itu? Bu Ida yang melihat mereka kebingungan akhirnya mulai bercerita. Dia berkata bahwa dia dan suaminya adalah penghuni lama perumahan ini. Bahkan mereka adalah orang yang tinggal pertama dari perumahan ini dibangun. Rumah itu adalah rumah dari sepasang keluarga yang awalnya mempunyai tanah di seluruh perumahan ini. Ketika perumahan ini akan dibangun, mereka menjual tanahnya dengan syarat rumahnya tidak boleh digusur dan dibiarkan seperti itu hingga sekarang. Mereka adalah pasangan suami istri yang baik. Bahkan tidak ada warga yang tidak mengenal mereka semua. Bu Ida juga bercerita bahwa dia dan suaminya awalnya tinggal di blok itu, tepatnya beda beberapa rumah dari rumah Bima dan Dewi. Dia senang tinggal di blok itu. Begitu pula dengan para warga, karena pemilik rumah tua itu seringkali mengajak anak-anak bermain di halaman rumahnya. Bahkan tidak jarang mereka suka memberi jajan kepada mereka. Bu Ida bercerita bahwa pasangan itu ternyata belum mempunyai anak sehingga wajar mereka baik kepada anak-anak yang ada di blok tersebut. Selama beberapa tahun, mereka tinggal bahagia di blok tersebut. Bahkan ketika perumahan ini melebarkan unitnya ke beberapa blok yang ada di sebelahnya, mereka masih nyaman tinggal di sana. Namun ternyata ada sesuatu terjadi kepada mereka berdua. Mereka terkena musibah kecelakaan ketika mereka berangkat ke salah satu tempat di selatan. Kecelakaan itu merenggut nyawa mereka
dan tidak ada yang selamat ketika tragedi itu terjadi. Awalnya, para warga mulai berkabung, bahkan hal itu terjadi selama beberapa hari karena mereka menyesal telah kehilangan orang yang baik kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa penghuni rumah tua itu. Dan sekarang rumah itu kosong dan tidak berpenghuni. Sebenarnya, ada satu saudaranya yang berhak untuk tanah di rumah itu, namun saudaranya nampak enggan untuk menempati rumah tersebut. Kehidupan di blok tersebut akhirnya kembali berjalan normal ketika rumah tua itu menjadi rumah kosong di blok tersebut. Namun, setelah mereka meninggal, tiba-tiba ada sesuatu terjadi, sesuatu yang menjadi teror bagi para warga itu. Setiap orang yang hamil di blok tersebut mendapatkan sebuah teror yang membuat mereka ketakutan. Semua yang mengalami teror di blok itu mengalami hal yang sama. Mereka didatangi sesosok perempuan yang meminta bayi yang dikandungnya, dan itu membuat mereka tidak bisa tidur semalaman. Hal itu rupanya terjadi kepada Bu Ida. Dia ternyata menjadi salah satu korban dari teror itu, dan dia adalah korban yang kehilangan bayinya dan keguguran. Tapi di balik itu, entah mengapa, Bu Ida menemukan kain hitam berisi emas di belakang dapur setelah dia keguguran, seperti mendapatkan ganti rugi setelah kehilangan anak yang dikandungnya. Namun, karena dia masih trauma akan hal itu, dia memilih untuk membuang emas-emas itu dan memutuskan untuk pindah dari blok yang dia tempati. Ternyata hal itu membuat kehebohan di blok tersebut dan berakhir dengan pindahnya para penghuni blok itu secara satu persatu. Seiring berjalannya waktu, mereka mengetahui kalau suami istri di rumah itu melakukan sesuatu yang salah ketika mereka masih hidup. Mereka ternyata menginginkan anak, bahkan mereka melakukan perjanjian dengan salah satu makhluk yang bisa memberikannya anak. Di balik ramahnya mereka, ternyata mereka melakukan sesuatu yang di luar pemikiran para penghuni blok tersebut. Bahkan mereka rela menjual semua tanah yang mereka miliki untuk menjadi modal bagi mereka agar bisa memperoleh keturunan. Namun nyatanya, hingga mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Dan makhluk yang melakukan perjanjian dengannya kini bergentayangan dan meneror semua warga. Setelah apa yang terjadi di blok tersebut, salah satu saudaranya datang. Dia meminta maaf kepada seluruh penghuni blok itu dan dia berjanji akan melakukan sesuatu terhadap makhluk yang meneror para warga di blok tersebut. Dengan bantuan orang yang dia bawa, akhirnya dia melakukan sesuatu, yaitu mengunci rumah itu dan mengurung makhluk itu di dalam rumah. Dan entah mengapa, Bima bisa dengan mudah membuka pintunya. Dan istrinya mengalami pengalaman aneh selama dia tinggal di rumah tersebut. Setelah Bima mengetahui semuanya, akhirnya Bima memutuskan untuk memulangkan Dewi ke rumah keluarganya hingga dia bisa melahirkan anaknya. Selama Dewi tinggal di rumah orang tuanya, dia bisa tidur tenang. Tidak ada suara nyanyian, tidak ada suara ketukan di jendela, bahkan dia tidak bermimpi buruk di setiap malamnya. Sedangkan di perumahan itu, Bima bertemu dengan saudara dari pemilik rumah tua tersebut. Dia bersedia membantu menutup kembali rumah itu beserta makhluk yang membuat istrinya terganggu. Dia bahkan meminta maaf atas hal tersebut. Dan dia berjanji apabila istrinya kembali setelah melahirkan, dia bisa menjamin bahwa tidak ada gangguan lagi kepada istrinya. Tidak terasa, akhirnya Dewi melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Namun setelah bayi itu lahir, Dewi nampaknya tidak mau kembali ke rumah yang sudah dia beli dengan uang tabungannya. Dewi memilih untuk pindah. Bahkan dia memastikan untuk menjual rumah itu kembali dengan harga murah agar bisa terjual dengan cepat. Rupanya, apa yang terjadi di rumah itu menjadi sebuah trauma baginya. Dan dia tidak ingin melihat rumah itu lagi karena itu bisa mengingatkan kepada makhluk yang muncul dan mengganggunya selama di sana. Akhirnya, setelah hampir 3 tahun,
rumah itu kembali terjual. Bima menjualnya kepada temannya yang baru saja menikah dengan harga yang sangat murah. Ketika Bima dan Dewi bertemu dengan pembeli rumah itu dan bertransaksi di rumah yang dia jual, tiba-tiba anak Dewi nampak melirik ke rumah tua itu dan menatap ke arah jendela. Dengan polosnya, anak itu menarik baju ibunya dan menuju ke arah jendela. "Mah, ada teteh di sana yang mau ngajak main dedek," katanya dengan nada yang polos.